Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu muka kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Fiqh. Semoga melalui pengajian ini kita diberikan wawasan, diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman, sehingga apa yang kita lakukan diridai oleh Allah dalam rangka untuk kalimatillah dan sekaligus untuk memperdalam ajaran Islam. Sampai di mana kita? Babul istisna. Istisna. Babul istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina rahimahullah ta'ala bi manfa'ana bi wa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istitsnai. Ini pembahasan tentang bab istitsna, bab pengecualian. Pengecualian. Wa adabul istitsna itu al-ikhraju bi illah. Istisna itu adalah al-ikhraju, ikhraj, mengecualikan. Akhraja yukhriju ikhrajan, mengeluarkan atau mengecualikan di illah, pengecualian di illah dengan menggunakan adat illah, au ihda akhwatiha, atau dengan au bi ihda akhwatiha, atau dengan salah satu daripada saudara-saudara illah. Jadi adat yang kita pakai untuk pengecualian adalah illah. Paling masyhur, paling terkenal, sekaligus yang sering kita pakai adalah illah. Tentu saja kita menggunakan illah itu ya selalu setiap kali kita sholat ya, kita menggunakan illah. Seperti kalimat tahlil ya, asyhadu an la ilaha illallah ya. Maka di situ ada kita menggunakan illah, yaitu pengecualian. Kalau sudah ada pengecualian berarti ikhraj. Berarti kita mengeluarkan daripada golongan la ilaha, tidak ada Tuhan sebenarnya illa, kecuali hanya Allah. Maka kemudian yang catatan pertama tadi itu adalah tiada Tuhan, disambung dengan kecuali hanya Allah. Berarti satu-satunya Tuhan ya, itu adalah Allah. Seperti itu yang dimaksud dengan ikhraj illah. Nah, adawatnya itu ada illah, ada juga yang lainnya. Wa huruful istitsna. Jadi masih pengertian ya. Karena kalau di awal itu kan babul istitsna wa huruful istitsna. Jadi tidak dijelaskan pengertiannya. Maka tadi sudah dijelaskan al-ikhraju bi illah au ihda akhawatiha. Wa huruful istitsna'i wa hurufu, dan ada huruf-huruf al-istitsna, istitsna. Adapun huruf-huruf istitsna itu samaniyatun, ada 8. Huruf istitsna itu samaniyatun, ada 8. Wahiyah, dan adapun samaniyatul hurufil istitsna'i adalah illah. Yang pertama adalah illah. Illah itu adalah ada alat yang kita pakai untuk mengecualikan ya. Illah yang pertama illah, nahu seperti qaumal qaumu illa zaidan. Qauma berdiri siapa kaum, suatu kaum, illa kecuali Zaid dan Zaid. Jadi pernyataan pertama qaumal qaum, berdiri, al qaum kaum. Jadi kalau qaumal qaum kan semua kaum berdiri semua. Ya. Begitu juga jamaah, maka jamaah itu semuanya berdiri illa Zaid. Berarti apa? Satu-satunya yang tidak qaum, yang tidak diam, yaitu Zaid. Itu illah, penggunaan illah. Ya, jadi illah itu mengecualikan.
Dan sebaliknya, qomal qaumu illa zaidan. Ya, misalkan qoma al qaum, kaum berdiri illa zaidan, berarti satu-satunya yang tidak berdiri adalah Zaid. Tapi kalau kita kasih nafi, ma qomal qaum illa zaidan, tidak berdiri siapa kaum illa zaidan, kecuali Zaid. Ya, maka sejatinya tidak ada yang berdiri illa zaidan, kecuali Zaid. Nah, itu Zaid ngapain? Yang pasti dia nggak berdiri. Yang pasti dia tidak berdiri. Kok dia berdiri? Yang pasti dia tidak berdiri, gitu ya. Yang pasti dia tidak berdiri. Karena kalau kaum itu pasti tidak berdiri. Kaum tidak berdiri. Maka kemudian illa zaidan. Jadi kecuali Zaid. Yang pasti Zaid itu ya bisa jadi berdiri. Bisa jadi berdiri atau mungkin yang lainnya. Yang pasti dia tidak seperti kaum, ya, tidak termasuk golongan itu. Faqoma, maka ada berkaum, faqomal kaum, maka ada kalimat qomal kaum itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'ilnya. Qoma fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, al qaumu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahirah. Ya. Jadi kita sambil membiasakan mengirob koma fi'il madhi. Maka mengirobnya dari apa? Dari kedudukan, ya, bukan kedudukan. Dari apa namanya? Bentuk fi'il. Koma itu fi'ilnya fi'il madhi. Ada fi'il madhi, mudhari, amr, ya. Maka koma itu fi'il madhi, ya dimulai dari situ. Karena fi'il madhi itu mabni, maka fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Berbeda dengan isim. Maka di sini al-qaum itu isim. Maka dimulai dari jabatan, dimulai dari mauqi', dimulai dari kedudukannya qaum ada, karena jatuh setelah fi'il maka dia adalah fa'il. Maka fa'il kita tahu fa'il termasuk marfu'atul asma. Maka langsung fa'ilun al-qaum fa'ilun marfu'un. Nah, sekarang kalau rafa, tanda rafanya apa? Nah, ya, fa'ilun marfu'un wa alamatul rafihi dhammatun dhahirah. Ya, al-qaumu itu dhammatun dhahirah. Nah, itu fi'il dan fa'ilnya. Berarti sudah lengkap. Kok nggak ada maf'ulnya? Kenapa nggak ada maf'ulnya? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira? Karena fi'ilnya fi'il lazim. Ya. Karena qauma itu adalah fi'il lazim, maka la yahtaj ilal maf'ul. Fi'il lazim itu tidak membutuhkan maf'ul. Kalau dalam pola bahasa Indonesia itu dinamakan kata kerja intransitif, ya, yang tidak membutuhkan objek. Ya, fi'lun wa fa'ilun wa illa, dan adapun illa, wa illa dan adapun illa itu ada istitna'in, adalah ada istitna. Wa illa dan adapun illa itu ada istitna'in, adalah ada istitna. Ada yang dipakai di sini adalah illa. Wa Zaidan dan adapun Zaid itu mansubun, mansub. Adapun Zaid dan mansubun. Kalau ditanya mansubun wa alamatun nasbihi fathatun, ya. Zaidan mansubun, mansub bi illa dengan illa al istitna'i, atas sebagai istitna atau mustatna. Ya. Jadi Zaid itu mansub karena sebagai mustatna, karena jatuh setelah illah. Sebenarnya setiap yang jatuh setelah illah itu wajib dibaca nasab. Nah, pokoknya kalau kita menemukan illah itu dibaca nasab, itu patokan pertama. Ya, karena nanti ada ketentuan selanjutnya. Tapi kalau patokan pertama kita nggak paham, nanti bacanya keliru-keliru. Pokoknya setelah illah atau termasuk huruf apa ihda akhwati illah, maka semuanya dibaca nasab. Nanti sambil ada ketentuan selanjutnya. Yang pasti pokoknya nasab. Selanjutnya nanti ada ketentuannya. Yang kedua ghairu. Setelah illah yang kedua ghairu. Nahwu seperti qaumal qaumu ghairu Zaid. Qauma berdiri siapa kaum ghairu, selain Zaid bin Zaid. Kalau dalam bahasa Indonesia banyak kata-kata istitsna. Banyak ada istitsna, ada kecuali.
ada selain, ada apa lagi? Kecuali selain, melainkan. Apa lagi? Apa kira-kira kalau Indonesia? Ya ada, tapi nggak sebanyak bahasa Arab ya. Fungsinya sama sebenarnya. Fungsinya sama-sama ikhraj. Qaumal qaumu ghairu zaid. Fa ghairu, maka ada pun ghairu itu mansubun dibaca nasab. Ya, kalau ilah kan utak-atik tetap nggak akan bisa berubah. Jadi bukan berarti ilah, ilu, ili, begitu ya. Ya, nggak bisa berubah dia. Ya tetap ilah. Hanya setelahnya dibaca nasab. Bagaimana kalau ghair? Ghair kan bisa berubah. Bisa ghairu, bisa ghairu, bisa ghairi. Maka ketika ghair bisa berubah, maka ghair itu mansubun dibaca nasab. Ya, jadi kalau ilah setelah ilah dibaca nasab. Tapi kalau ghairnya yang dibaca nasab, maka dibaca ghairu. Seperti tadi, qaumal qaumu ghairu. Ya, qaumal qaumu ghairu. Fa ghairu maka pun ghairu itu mansubun dibaca nasab ala istitsna atas istitsna. Wa zaidin dan adapun zaid itu mudhofun ilaih, mudhof ilaihnya. Berarti ghair itu berlaku dia satu sisi sebagai adat istitsna, yang kedua dia itu i'rabnya itu mengikuti mustathnanya ilah. Kalau mustathnanya ilah itu dia itu nasab, berarti nasab, maka ghair dibaca nasab, berarti dibaca ghairu. Ya, dibaca ghairu. Berarti ketika kita menggunakan ghair, maka setelahnya pasti jadi mudhof ilaihnya. Makanya dibaca majrur, ghairu zaidin, ghairu fatimata, ghairu hindin, ghairu ahmada dan lain sebagainya. Ya. Boleh nggak kita merubah? Tapi jangan dirubah-rubah ya. Maksudnya itu tentang kebolehannya. Misalkan tadi la ilaha illallah. Kemudian ada juga la ilaha ghairullah. Ghairullah atau ghairullah? Nah, nanti ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya. Karena di situ bukan sekedar la nafi, tapi di situ adalah la linafyil jinsi. Maka kita sudah bahas itu belum ya? La linafyil jinsi. Itu. Di sini qaumal qaumu ghairu zaid. Wasiwa, wasawa. Ini juga termasuk adat istitsna, artinya sama, terkecuali, selain juga termasuk di situ. Nahu seperti qaumal qaumu siwa zaidin. Qauma berdiri siapa kaum siwa selain zaidin zaid. Semua kaum berdiri kecuali Zaid. Fasiwa maka ada siwa itu mansubun dibaca nasab ala istitsna'i atas istitsna, sama dengan tadi. Ya, siwa itu mansub ala istitsna. Terus tanda nasabnya mana? Kalau tadi ghairu jelas. Ghairu itu tanda nasabnya adalah fathah. Terus kalau siwa tanda nasabnya apa? Padahal dia tadi dikatakan mansub. Bifathatin mansubun bifathatin muqaddaratin dengan fathah muqaddarah. Fathahnya dikira-kirakan. Ya, kalau tadi kan jelas fathatun dhahiratun kalau ghairu. Kalau siwa itu fathah juga tapi muqaddarah. Karena nggak mungkin dibaca siwaya ya, kalau yang itu siwaya selain aku. Ya. Siwa ya selain aku, ya ini mutakalim. Tapi jika tidak ya nggak bisa kita baca siwa ya. Nah, maka siwa di situ fathahnya muqaddarah. Kalau alif di atas alif siwa li ta'dzuri karena ta'dzur ya, karena terhalang daripada dibaca fathah. Karena nggak mungkin dibaca siwa ya atau siwaan gitu ya, karena kan nggak ada titiknya. Karena dibaca seperti itu jadi siwa, ya nggak mungkin dibaca seperti itu, ya alif layyinah. Dan kita baca siwa juga tidak mungkin. Maka fathahnya adalah muqaddar.
Kenapa? Karena ta'adzur, tidak mungkin dibaca. Apalagi alif. Alif kan nggak bisa diberi harokat. Ya. Bisa bedakan ya antara alif dengan hamzah. Beda. Kalau hamzah jelas ada benderanya, bendera. Tapi kalau alif nggak ada benderanya. Jadi kalau alif itu nggak ada bacaannya, nggak ada bacaan, nggak bisa diberi harokat. Nah, maka kemudian dia itu sebenarnya fathah, tapi fathahnya muqaddar, dikira. Wa zaidin ala zaid itu mudhafun ilaih mudhaf ilaihnya. Jadi yang jatuh setelah siwa, suwa dan sawa itu setelahnya itu dibaca jar sama dengan ghair. Ghair sama siwa itu sama. Cuma bedanya kalau ghair itu tanda nasabnya kelihatan. Ghairo. Tapi kalau siwa nggak kelihatan. Kedua-duanya sama, setelahnya itu wajib diidhofahkan atau menjadi mudhof ilaih. Kalau ilah tidak. Kalau ilah itu karena dia sendiri nggak bisa nggak bisa dinasobkan, ya maka dia itu menasobkan kalimat setelahnya, ya, yang mustaqil. Wa khola wa ada wa hasya. Khola ada wa hasya ini artinya sama semua, melainkan, ya, terkecuali juga bisa. Nahwu seperti qoma al-qaum. Qoma al-qaum khola zaidan. Qoma berdiri siapa al-qaum khola, terkecuali zaidan zaid. Qaum berdiri semuanya khola zaidan, terkecuali zaid. Wa'ada amron, begitu juga selain amr. Wahasya bakron, begitu juga selain bakar. Ya, jadi Zaid, Amr dan Bakar itu sama-sama semuanya itu tidak termasuk yang berdiri. Ya dia bagian dari kaum, tapi tidak termasuk berdiri. Fakhola maka ada mukhola itu fi'lun madhi, fi'il madhi. Wa fa'ilu dan adapun fa'ilnya itu domir. Khola ada asya itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Maka setiap fi'il itu wajib ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu domirun. Ya'udu fa'ilnya adalah ada fa'ilu fa'ilnya itu domirun domir. Ya'udu yang kembali. Apa domir? Al-qaimi atas qaim, orang yang berdiri. Al-mafhumi yang bisa dipahami min qoma al-qaum, daripada qoma berdiri siapa al-qaum. Ya. Jadi khola ada dan hasya itu fi'il madhi yang berarti membutuhkan fa'il. Fa'ilnya domir. Fa'ilnya itu domir mustatir yang kembali kepada al-qaim. Siapa al-qaim? Ya, di sini yang qaim siapa? Al-qaum. Nah, gitu ya. Yang qaim itu al-qaum. Maka kemudian domirnya kembali kepada al-qaum. Wa zaidan adapun zaid itu mansub dibaca nasab. Zaidan itu mansubun dibaca nasab ala maf'uliyati, atas sebagai maf'uliyah, atas kedudukannya sebagai maf'ul. Tadi qaumal qaumu khola zaidan, berdiri siapa kaum khola zaidan, melainkan zaid. Jadi kalau bahasa Indonesia tinggal kita pilih pakai adat, kecuali, selain, atau pakai kata kerja. Jadi kalau kata kerja kan pakai melainkan, gitu ya, melainkan. Maka kemudian ini juga sama. Maka khola dan hasil sebagai fi'il madhi, maka dia menasobkan kalimat setelahnya. Ya, jadi setelahnya itu akan menjadi maf'ulnya. Ya, yang setelah khola dan hasil itu akan jadi maf'ul. Seperti tadi qomal qaum khola zaidan, ada amron, hasya bakron. Maka setelahnya kalimat ini, maka semuanya dibaca nasab sebagai maf'ulnya. Alam kuliyati bi khola, dengan khola. Jadi yang menasabkan adalah khola dan kawan-kawannya tadi. Wawa dan ada khola itu istithna, pengecualian fil makna, secara makna. Secara adat enggak termasuk, karena kalau adat tadi kan berfungsi, ya, berfungsi menjadikan mustaqna yang mansub atau berfungsi menjadi mudhof ilaih. Tapi di sini tidak, maka dia itu
secara maknawi itu istitsna. Ayani id al makna. Karena maknanya id al makna, karena maknanya jawaza itu melampaui al qaimah. Al qaim orang yang berdiri. Jawaza melampaui apa al qaim Zaidan akan Zaid. Karena qaim itu melampaui Zaid dan Zaid. Ayani kholafahu itu bertentangan apa siapa al-qaim dengan Zaid dan Zaid. Artinya apa? Antara qaim, antara kaum dengan Zaid itu berlawanan arah. Kalau tadi dikatakan kaum itu berdiri sementara Zaid tidak, kan tadi kan bertentangan. Kholafahu ya, menyalahi atau bertentangan antara qaim, antara kaum dengan Zaid. Kalau bahasa kitanya melainkan dia, melainkan. Ahmad, kau jamaah pergi, tidak pergi, melainkan. Tadi kan gitu. Jadi kan menentang daripada pernyataan sebelumnya. Fawa, maka ada pun istitsna ini bimanzilati qauma al-qaumu, berada di posisi qauma al-qaumu illa Zaidan, berdiri siapa al-qaum illa Zaidan, melainkan kecuali Zaid. Bimanzilati qauma al-qaum illa Zaidan wa mithlahu ada Amr wa Hasya Bakr dan semisal wa mithluhu, dan ada pun semisalnya adalah ada Amr wa Hasya Bakr dan mengecualikan Bakr. Ini semuanya sama ya. Jadi kalau bisa kita tulis qaum al-qaum, maka qaum sebagai fiilnya, al-qaum sebagai fa'ilnya. Maka posisinya itu di sini. Berdiri siapa kaum illa ya, illa. Nah, maka setelah illa itu dibaca nasab ya, qaum illa Zaidan, karena ilahnya ada ya, maka setelahnya itu dinasabkan. Namun ketika kita menggunakan yang lainnya, biar bisa membedakan. Jika kita menggunakan ghair, maka posisi nasabnya pindah ini menjadi ghair. Kemudian setelahnya wajib idhofah Zaidin. Begitu juga siwa itu pindah juga ke sini, tapi karena nggak kelihatan fathahnya menjadi fathah muqaddar. Kalau ini fathatul dhahiratun, kalau ini fathah muqaddarah, sama, yaitu setelahnya dibaca jen. Sementara untuk khola ya, untuk khola karena dia itu fi'il madhi, fi'lun madhi, maka setelahnya menjadi maf'ul bih, sehingga dibaca mansub. Gitu ya. Fal mustathna bi illa itu yunsabu. Fal mustathna, maka ada mustathna bi illa dengan adat illa itu yunsabu, dibaca nasab apa mustathna. Jadi yang namanya mustathna itu yang belakang, ma ba'da illa. Yang disebut mustathna itu yang ini. Mustathna itu ini. Ini semuanya namanya mustathna. Ya, namanya mustathna. Nah, sekarang kita lihat fal mustathna bi illa itu yunsabu,
Maka adapun mustatsna yang ini, ya mustatsna ini biillah dengan menggunakan illah itu dibaca nasab. Ya. Mustatsna biillah, mustatsna yang kita gunakan illah itu yunsabu dibaca nasab seperti tadi qamal qaumu illa zaidan. Zaidan itu mustatsna dan zaidan jatuh setelah illah, maka dia itu yunsabu dibaca nasab. Idza kana kalam dengan catatan, dengan syarat mustatsna itu dibaca nasab setelah kedatangan illah. Idza dengan catatan idza apabila karena adalah apa al-kalamu kalam, adapun al-kalamu kalam itu taman tam mujabah mujab. Jadi mustatsna itu yang menggunakan illah itu dibaca nasab dengan catatan apabila kalam yang diucapkan, ya kalimat yang diucapkan itu taman tam mujabah mujab. Tam itu apa namanya telah sempurna lengkap seperti qomal qaumu, qoma al qaum itu namanya tam, ya qoma al qaum itu sudah tam. Ada juga misalkan jalasa Ahmad, ya jalasa Ahmad atau jalasa al qaum itu sudah tam karena sudah lengkap fi'il dan fa'ilnya. Atau mungkin sudah kalau fi'ilnya fi'il muta'addi, maka sudah lengkap fi'il fa'il dan maf'ul bihnya, ya itu namanya tam. Kemudian yang kedua adalah mujab. Mujab itu berarti itu nafyin. Mujab itu adalah positif bahasa kalimat apa? Kalau dalam bahasa kita ada kalimat negatif dan positif, positif negatif gitu ya. Artinya tidak nafi, bukan nafi. Ketika bukan nafi maka disebut dengan mujab. Pertama adalah tam, qoma al qaumu itu tam. Yang kedua adalah mujabah. Qoma al qaumu itu tidak nafi. Bagaimana kalau masuknya nafi? Ini seumpama saya kasih ma, maka dia itu bukan mujab lagi. Ya, saya kasih ma, dia bukan mujab, dia sudah manfi namanya. Sudah kalimat yang mengandung nafi, mengandung arti tidak. Kalau bahasa Indianya nehi gitu kan ya. Jadi gitu. Jadi kalau qomal qaumu ini mujab karena tidak ada kalimat negatif. Tapi kalau dikasih ma di sini manafiyah, maka akan jadi manfi. Ketika manfi ada ketentuan sendiri, ya. Yang pasti kalau berlaku hukum al-mustatsna bi illah yunsabu dengan catatan adalah mujab berarti tidak nafi dan tak sudah lengkap. Qoma al qaum ya sudah lengkap. Atam ada buntam, huwa ada buntam itu alladhi, yaitu lafaz yang zukiro disebutkan fihi di dalam alladhi. Apa al mustatsna wal mustatsna minhu, mustatsna dan mustatsna minhunya. Jadi yang disebut tam itu adalah alladzi dzukira fihi mustatsna, yang disebutkan di dalamnya, di dalam kalam tam tadi itu apa yang disebutkan al mustatsna ya wal mustatsna minhu, yaitu mustatsna dan mustatsna minhunya. Ya. Jadi ya misalnya kalau ada pengecualian mesti ada yang dikecualikan. Ini misalnya mustatsna yang di depan. Yang mustatsnanya yang mana ya? Ya ini mustatsna. Mustatsna minhunya qaum. Ya, jadi yang dikecualikan itu apa? Itu mustatsna. Dikecualikan dari siapa? Maka mustatsna minhu, ya. Dikecualikan dari siapa? Dikecualikan dari siapa? Dari golongan kaum. Namanya mustatsna minhu. Nah, ini. Nah, maka jika mustatsna dan mustatsna minhunya itu ada disebutkan, maka ini dinamakan tam. Ya tadi itu intinya kan. Ya kalau cuma qaum ya tam. Tapi kan dalam hal ini kan terus kita bahas apa ini? Gitu kan ya. Maksudnya kan konteksnya adalah istitsna. Karena konteks istitsna adalah lengkap istitsna dan lengkap mustatsna minhunya. Gitu ya. Nah, kemudian wal mujab ada pemujab, dua ada pemujab itu al musbat adalah musbat.
Jadi positif itu ya, positif negatif. Diddu bahasa ininya adalah diddu nafyin. Musbat itu diddu nafyin. Ya, mengindonesiakannya susah ya. Musbat itu berarti musbat. Kalau bahasa Inggrisnya kan gampang ya, positif dan negatif gitu kan ya. Kalau musbat itu berarti positif, tapi kalau manfi itu negatif. Mengandung don gitu ya, mengandung din gitu kan. Doesn't, nah itu namanya manfi. Yang tidak ada itu namanya musbat atau mujab, bahasa lainnya mujab musbat. Yakni alladhi, yaitu kalam alladhi lam yadkhulhu, yang tidak memasuki alladhi apa nafyun atau tidak kemasukan nafi. Kalam yang tidak kemasukan nafi, wala nahyun, dan tidak kemasukan nahi, ya, wala istifhamun, dan tidak kemasukan istifham. Jadi yang disebut dengan manfi, mujab atau musbat itu adalah jika kalam itu tidak kemasukan nafi, nafi itu tidak kemasukan nahi, jangan, gitu ya contohnya ya, dan tidak kemasukan istifham. Istifhamnya banyak, misalkan apakah dan lain sebagainya. Jika tidak kemasukan ini, maka kalam itu adalah kalam mujab. Namun seperti qomal qaumu illa zaidan. Qomal qaumu illa zaidan. Seperti tadi contoh pertama. Faqoma, maka ada qoma, faqomal qaumu, maka ada qomal qaumu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'ilnya. Qoma fi'il, al-qaum fa'ilnya. Wa illa, dan adapun illa itu ada tustithna'in, adalah adat istithna. Illa itu adalah adat istithna. Wa zaidan, dan adapun zaid itu mansubun dibaca nasab. Zaid itu mansubun dibaca nasab al istithna ini illa, atas istithna bi illa dengan adat illa. Jadi zaid itu adalah mustathna bi illa, mustathna yang jatuh setelah illa. Karena nanti ada juga mustathna bi ghair. Kalau mustathna bi ghair ya berarti dia dibaca jar sebagai mudhof ilaih. Kalau mustathna bi illa maka dia dibaca nasab. Wa kharaja, dan keluar siapa an-nasu, manusia, orang-orang, illa amrod, kecuali amr. Semua orang keluar illa amrod, kecuali amr. Ini kan sering, sebenarnya kita itu sering menggunakan istithna. Sudah keluar semua, sudah, tinggal si A. Sudah keluar semua, sudah, kecuali si A. Begini ya. Sudah belajar, sudah, kecuali, nah gitu ya. Nah, tinggal kita pakai yang mana. Kalau kita menggunakan illa, kalau dalam hal ini adalah maka setelahnya mustathnahnya wajib dibaca nasab dengan catatan kalamnya itu adalah ta dan mujab. Adapun kharaja an-nasu ila amra itu mithluhu, itu misalnya sama dengan contoh yang pertama. Qomal qaum illa zaidan, kharaja an-nasu illa amra. Contoh ini sama-sama tam, sama-sama mujab, tidak mengandung nafi dan juga tam, sudah lengkap mustathna minhunya. Huwa mithlu fil i'rab, secara i'rab sama ya. Jadi al-qaumu fa'il, an-nasu fa'il, zaidan dan amrod sama-sama mansub. Wa kullun, dan adapun masing-masing. Wa kullun, dan adapun masing-masing minal mithalain, daripada dua contoh ini. Wa kullu, dan adapun masing-masing minal mithalain, dari dua contoh ini, qomal qaum illa zaidan dan kharajan nasu illa amran ya. Masing-masing dari dua contoh ini itu tamun tam wa mujabun mujab. Dua-duanya itu tam, dua-duanya juga mujab. Yajibu, maka wajib fihi, di dalamnya. Maka wajib fihi, di dalamnya, di dalam dua contoh ini atau mustathna dalam hal ini nasbul mustathna, yaitu menasobkan mustathna. Jadi kalau kita menggunakan illah, konteksnya kan tadi mustathna bi illah.
illa Zaidan. Konteksnya adalah pertama adalah tam, berarti antara mustatsna dan mustatsna minhunya itu sudah lengkap, ya, dan sekaligus tidak nakis, gitu kan ya. Tam dan tidak nakis. Misalkan nakis bagaimana ya? Kalau misalkan kita gunakan fi'il nakis ya jadinya nakis. Karena misalkan kana qaumu, nah berarti kan butuh khobarnya, gitu ya, masih butuh khobar. Ini sudah tam. Yang kedua, kalimat ini mujab. Kenapa mujab? Karena tidak mengandung nafi. Kita kasih ma saja sudah jadi nafi, berarti sudah bukan mujab lagi. Nah, gitu ya. Jadi pertama adalah tam, yang kedua adalah mujab. Tadi positif. Dua contoh ini, tam mujabun yajib fihi nasbul mustatsna. Jika kita memenuhi hal ini, pertama tam, jadi ada mustatsnanya, ada mustatsna minhunya itu lengkap. Yang kedua mujab, maka wajib mustatsnanya itu nasab Zaidan. Nah, jadi kalau kita menemukan seperti ini, ya jangan lupa, pokoknya kita tam dan mujab, maka setelah ilah atau mustatsnanya wajib dibaca nasab, ya, wajib dibaca nasab. Nah, nanti sambil baca-baca teks Arab dicek ilah. Ini tam atau ini tam mujab atau tidak. Oh, tam mujab, ya udah. Berarti setelah ilah saya harus baca nasab. Ya kalau Zaidan masih kelihatan karena bertanwin ya. Coba kalau nanti nggak ada harokatnya, saya tulis menjadi Ahmad. Sementara Ahmad itu isim ghairu munsharif, ghairu munawwan, ya, isim yang tidak bertanwin. Maka kemudian nggak boleh dikasih seperti ini, tidak boleh karena dia ghairu munsharif. Nah, seperti ini. Bagaimana cara bacanya? Qaumu illa Ahmada. Ya, illa Ahmada. Nah, nggak ada alifnya, jadi nggak ketahuan. Nah, tapi kalau kita terbiasa ilah, pokoknya nanti merem-merem setelah ilah nasab, ilah nasab, ilah nasab, ilah nasab dengan catatan tam mujab. Nah, itu kuncinya begitu. Fa in kana mustatsna, maka jika adalah al mustatsna min jinsil mustatsna minhu, dari jenis mustatsna minhunya. Apabila mustatsna itu min jinsil mustatsna minhu, dari jenis mustatsna minhunya, maka yusamma dinamakan apa? Al istitsna muttasilan muttasil. Kalau misalnya ini seperti dua contoh yang tadi. Jika mustatsna itu yang belakang ya, mustatsna itu yang belakang, mustatsna minhu itu yang depan. Ini namanya minhu. Yang depan mustatsna minhu. Apabila mustatsna yang belakang ini min jinsil mustatsna minhu, itu dari jenis mustatsna minhunya, alias zaid ini ya satu paket dengan qaul. Artinya zaid ini bagian dari qaul. Ya, bagian dari qaul. Misalkan qaul ada manusia, nama orang, nah itu kan bagian. Maka dinamakan istitsnanya adalah istitsna muttasil. Seperti tadi qaum illa Zaidan. Zaid ya bagian dari qaum. Ya, Zaid bagian dari qaum, maka itu disebut dengan muttasil. Kharajan nas illa Amron. Amr itu ya bagian dari nas, bukan selain manusia. Dia manusia juga. Ya. Kan ada lagunya ya. Amr juga manusia. Ya, maka seperti itu disebut muttasil. Muttasil. Amr itu bagian dari manusia, maka dinamakan muttasil. Wa in kana, dan jika kana al mustatsna, wa in kana mustatsna, dan jika kana adalah al mustatsna min ghairi jinsihi, itu dari selain jenisnya, jenis mustatsna minhu, ai in kana mustatsna min ghairi jinsil mustatsna minhu. Apabila mustatsna itu bukan dari jenis mustatsna minhunya, maka yusamma disebut apa al mustatsna munqati'an munqati'. Ya.
jika mustatsna minhunya bukan dari jenis mustatsna minhu, ya, apabila mustatsna bukan dari jenis mustatsna minhu, maka disebut istitsnanya adalah istitsna munqati. Nahu seperti qomal qaumu illa himar. Nahu seperti koma berdiri siapa kaum kaum, koma berdiri siapa kaum kaum illa himar kecuali himar, ya. Semuanya berdiri, kaumnya semuanya berdiri, illa himar kecuali himar. Ya, berarti semuanya berdiri kan kesimpulannya, ya. Kecuali himar. Nah, kok himar dibahas-bahas? Nah, ini kan ya. Nah, jadi konteksnya adalah kaum. Kaum itu adalah manusia. Ternyata mustatsnanya itu himar, bukan bagian dari kaum, maka ini disebut istitsna adalah munqati. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri kecuali kucing. Nah, kucing kok yang duduk, ya sudah nggak usah bahas itu lah. Kucing bukan bagian daripada manusia, gitu kan ya. Nah, maka jika kita gunakan seperti itu, namanya istitsnanya munqati, terputus, nggak nyambung, ya. Nggak nyambung. Tapi kalau qomal qaum illa zaidan nyambung, karena Zaid itu bagian dari kaum. Sudah datang semua kaumnya, sudah tinggal Zaid atau terkecuali Zaid. Ya Zaid bagian dari kaum. Tapi kalau tidak, maka itu disebut dengan munqati. Gitu ya? Mafhum? Mafhum. Kalau mafhum, kita sambung lagi pertemuan berikutnya. Semoga bisa dipahami dan lebih paham lagi. Amin. Wa in kana al-kalam manfiyan taman jaza fihi al-badal wa nasbu ala istithna'i wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi. Dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.